Halo teman-teman semuanya, sahabat Wong Cilik dimanapun Anda berada, petani dan nelayan seluruh Nusantara. Politik semakin seru, politik semakin dinamis, dan politik semakin panas. Tetapi semoga hati kita tetap damai, tetap santuy, jangan saling ribut dan jangan saling gontok-gontokan. Karena siapapun yang terpilih menjadi presiden maupun wakil presiden tahun 2024 adalah kader-kader terbaik bangsa. Teman-teman semuanya, tadi malam Eko Kuntadi dalam Total Politik di detik.com menyampaikan, Pak Jokowi ini berubah. Tidak menyangka selama 9 tahun Pak Jokowi dengan sifat yang luar biasa. Dan Pak Jokowi adalah salah satu presiden terbaik yang kita miliki saat ini. Presiden yang luar biasa melakukan pembangunan-pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Tetapi sekarang berubah. Tetapi sekarang haus kekuasaan. Itu pandangan dari Pak Eko Kuntadi. Tetapi teman-teman semuanya, kenapa kita tidak berbalik bertanya, kenapa Pak Jokowi berubah seperti ini? Apakah hanya sekedar ingin kekuasaan? Apakah hanya sekedar ingin melanjutkan dinasti kepemimpinannya? Teman-teman semua, tidak teman-teman semuanya. Pak Jokowi adalah seorang yang mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap persahabatan. Pak Jokowi mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap janji-janjinya. Sehingga janji Pak Jokowi ketika disampaikan kepada Pak Prabowo saat menggandeng Pak Prabowo untuk masuk di dalam kabinet 2019, yang mengatakan, Pak Prabowo, ayo dukung saya. Setelah itu saya juga akan mendukung Pak Prabowo. Ini yang tidak diketahui oleh teman-teman semuanya. Padahal Ibu Megawati pernah berjanji kepada Pak Prabowo tahun 2009 ketika maju menjadi kandidat capres akan mendukung Pak Prabowo dalam pemilihan tahun 2014. Tetapi janji itu tidak ditepati, atau perjanjian batu tulis itu tidak ditepati oleh Ibu Megawati. Sekarang apakah salah ketika Pak Jokowi ingin memenuhi janji itu? Teman-teman semuanya, sekali lagi, tidak ada ambisi sebenarnya yang ada di benak seorang Jokowi untuk memajukan Mas Gibran sebagai cawapres. Apa yang ada di benak Pak Jokowi saat itu adalah menggabungkan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, sehingga kemenangan Pilpres itu bisa satu putaran. Karena semua survei menjagokan ketika Pak Prabowo maupun Pak Ganjar bersatu menjadi pasangan capres maupun cawapres, maka satu putaran akan selesai. Maka lawan-lawan siapapun lawannya akan keok. Itu yang ada di benak Pak Jokowi. Tetapi sekali lagi, karena mungkin kesombongan, karena mungkin idealisme yang tinggi, ingin melanjutkan hat-trick 3 periode dari PDIP tanpa atau mengesampingkan janji-janji yang pernah disampaikan kepada Pak Prabowo. Ini yang membuat blunder politik yang cukup tinggi. Dan akhirnya kita tidak bisa salahkan Pak Prabowo akhirnya mengambil Mas Gibran. Karena Mas Gibran mewakili kaum muda, Mas Gibran mewakili kaum intelektual muda, Mas Gibran juga sudah mempunyai pengalaman. Dan Mas Gibran ini harapannya mewakili pemuda-pemudi Indonesia untuk kiprah di dalam dunia politik. Apa salah ini ketika Pak Prabowo mengambil itu? Karena di dalam pikiran Pak Prabowo tentunya ini adalah pemilihan mungkin yang terakhir bagi Pak Prabowo untuk bisa mengikuti Pilpres. Sehingga yang ada di benak Pak Prabowo adalah menang, menang, dan menang. Jadi tidak salah ketika Pak Prabowo memilih Mas Gibran. Dan inilah yang terjadi. Tetapi sekali lagi teman-teman semuanya, silahkan teman-teman yang memilih, silahkan teman-teman yang berpendapat, atau silahkan teman-teman yang menentukan nantinya. Saya hanya bisa beropini. Sekali lagi, pilihan ada di teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.